Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin semuanya kawan-kawan. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yudi Ardianto di channel Yudi Ardianto. Dan di pagi Senin ini kita sebagai trader forex udah mulai bisa melakukan transaksi ya. Maka dari itu saya mau share-share lagi nih analisa untuk kripto dan juga forex. Untuk kalian yang nanya ini kenapa chartnya telanjang biasanya pakai H4, saya itu gitu. Kadang kalau bosen pakai BBMA ya, itu saya pakai naked chart seperti ini, pakai price action gitu, lebih bersih, lebih fresh gitu ya kawan-kawan. Nah, jadi kalau mau tukar ke BBMA itu tinggal diklik aja, ini bisa dibagi dua. Ini MetaTrader 5 by the way kawan-kawan ya. Saya belum pernah bikin tutorialnya, nanti insya Allah saya bikinkan ya kawan-kawan. Nah, jadi bisa split dua layar begitu, bisa ganti-ganti dan banyak lagi keunggulan-keunggulan lainnya yang lebih oke dibanding MetaTrader 4. Tapi MetaTrader 4 juga masih ramai kok yang pakai. Kalau kira-kira kalian tidak begitu perlu fitur-fitur yang ada di MT5, pakai aja MetaTrader 4 juga nggak apa-apa. Sebelum itu pastikan Anda subscribe ya kawan-kawan, karena di channel ini saya banyak sekali membagikan hal-hal bermanfaat seputar bidang yang saya geluti, yaitu forex, kripto, dan juga saham. Kalau kalian punya interest yang sama dengan saya, pastikan Anda subscribe dong ya. Sebelum itu juga pastikan Anda memahami disclaimer bahwasanya tidak ada jaminan 100% analisa ini akan mendatangkan profit. Selalu ukur resiko kerugian yang wajar. Analisa ini bukan saran wajib untuk Anda ikuti ya. Semua keputusan perdagangan, profit taking, dan cut loss ada di tangan masing-masing trader. No complaints and trade safely. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, update dari analisa sebelumnya ya. Sebelumnya saya buat video analisa juga. Eurawut, sayang sekali saya harus cut loss. Saya harus cut loss guys ya. Nah, jadi begitu. Trading itu tidak selalu profit gitu ya. Jadi Anda jangan udah tergiur kalau melihat di internet pamer-pamer profit gitu. Ya, realitanya seperti itu ya. Ini harus cut loss kemarin. Stop loss saya di bawah ini. Terus Euro NZD kemarin ya, Euro NZD ini untung aja belum entry kemarin, jadi masih selamat. Kalau entry juga kena cut loss nih harusnya. Terus BNB kemarin saya layer nih, layer sell mana BNB ya. BNB profit sebelumnya. Di sini ada pola, saya analisanya pakai BBMA waktu itu ya. Sini ada head and shoulder, saya layer ya. Ternyata dia naik ke tempat yang sebelumnya saya pernah menandai ada double top ya kemarin di video itu, dan dia reject, udah turun juga. Oke, ini saya head level trade-nya ya biar lebih bersih gitu. Jadi entry buy sell-nya itu tidak saya perlihatkan. Terus juga update untuk Bitcoin guys. Ya, kemarin saya tandain ini trend line udah mulai di breakout, tapi saya bilang jangan terlalu yakin harga akan terus naik, karena di time frame gedenya ini membentuk pola yang hampir berbahaya ya, sama seperti analisa sebelumnya. Kalau harga sampai buat double top maka itu tanda bahaya, kemungkinan dia akan drop terus ya. Jadi tunggu aja lah dulu ya. Di sini ini mau buat double top, kalau dia breakout di sini dia akan turun terus. Jadi dilihatin aja dulu apakah penurunan harga ini merupakan retrace setelah breakout trend line ini, atau justru makin turun terus, karena mengingat di time frame atasnya itu kan lagi masih pada turun. Lanjut CAC USD, analisa CAC USD kemarin juga sama, kripto itu polanya satu dengan lain-lainnya itu hampir sama, hanya 1-2 saja mungkin terkadang yang ada yang berbeda gitu. Ada head and shoulder ya, kemarin saya bilang tunggu naik dulu untuk sell, dan ternyata betul ya, pas dia naik terus turun ya. Itu analisa kemarin. Lalu saat ini CAC USD juga sedang breakout sebuah pola. Kalau kita garis trend line di bagian atas dan
bawah range seperti di gambar ini, dia ini sudah breakout guys. Nah, lebih jelasnya lagi di daily ya, dia udah breakout di candle merah ini, udah breakout, maka dia saat ini sedang retrace. Dan kalau mau sell itu sebaiknya menunggu konfirmasi adanya pola rejection. Rejection itu seperti apa ya? Bisa engulfing seperti ini, bearish engulfing ya. Ada hijau kecil di breakout merah lebih dalam bodinya ya. Di resisten terdekatnya yaitu di sini 7.7540. Kalau ada rejection baru boleh sell. Stop lossnya di luar polanya ini, di luar trendline atau di atasnya harga yang di kiri ini, di atasnya ya, ditambah spread tentunya. Karena kalau kita melihat di time frame atasnya ini juga masih kuat bearishnya, terus di sini ada beberapa ekor panjang juga ya, jadi kemungkinan turun, tapi pastikan selalu menggunakan stop loss atau tentukan level cut lossnya. Jadi kripto saat ini itu memang lagi pada turun. Oh iya, untuk VIL USD ini juga sama-sama aja ya. Kripto itu seperti saya bilang tadi, VIL USD ini dihampat dia buat head and shoulder juga ya, left shoulder, head, right shoulder. Dia sudah breakout juga loh, sudah breakout. Secara keseluruhan kripto hampir semuanya itu sedang bearish. Jadi kalau ini head and shouldernya ke bawah ya berarti ada kesempatan untuk sell gitu pas dia naik nanti, dengan cari resisten di atasnya. Bisa jadi di sini ya, cari pola, tunggu pola rejection juga, sama aja. Lanjut kita ke chart CHF. Chart CHF ini dia buat triangle, buat segitiga, dan sudah breakout ya, di H4-nya sudah breakout. Jadi ada peluang untuk lakukan sell pada pair chart CHF. Tunggu aja dia naik ya, seenggaknya dia nyentuh di trendline yang di bawah ini ya. Kalian bisa gambar dulu triangle-nya seperti itu ya. Ini dia sudah mulai naik, dia udah mulai naik tuh. Tunggu aja sampai dia sentuh trendline yang bawahnya, terus ada pola rejection juga bisa sell, atau menunggu di resisten di dalam triangle ini juga bisa. Stop loss paling maksimal kalau triangle ini di atasnya, di trendline yang atas ya. Jadi hitung dulu berapa pip ke sana, baru tentukan lot yang tepat, nyaman, sesuai dengan resiko yang biasa kalian gunakan. Berikutnya adalah EUR chart ya. Oke, awalnya saya melihat di H4 ya, di H4 ini ada impulse yang kuat, lalu dia perlahan channelnya kecil-kecil, dan di sini ini lagi sideways. Ada apa ya, saya lihat kan gitu. Nah, ternyata di sini ada double bottom. Dari weekly juga ini bullish engulfing dan signifikan banget naiknya. Jadi sekarang ini bisa kita asumsikan, bisa kita kira, bisa kita jangkakan dia sedang penurunannya ini adalah sebuah retrace yang nantinya dia akan meledak ke atas. Mudah-mudahan bisa menunggu di double top ini, double bottom ini, tunggu pola rejection juga, atau garis trendline, tarik garis trendline. Ini belum breakout ya, dari titik ini ke titik ini. Kalau ternyata dia breakout, bisa langsung buy di sana, takutnya ketinggalan, karena ini setup compression ini dia nanti kalau meledak itu luar biasa ya. Kalau dia breakout, trendline-nya bisa langsung buy. Kalau dia turun berarti dia akan mengunci level ini, yang mana ini adalah double bottom gitu. Selanjutnya ada USD CAD, ini bergerak di sebuah range yang di situ-situ aja ya, atau bisa trading pingpong nih
Ini kemarin saya dapat pas buy di sini ya. Saya TP masih pingpong di sini. Pingpong. Tapi kalau untuk pasti kalau cari kepastian ya tunggu dia breakout, tunggu keluar dari range yang sekarang ini dia sedang pingpong ini ya. Mungkin dia breakout ke atas ya. Kalau sudah breakout ini konfirmasi bahwa harga berikutnya akan ke atas. Lalu pas retrace ke bawah kita bisa buy, stop lossnya di bawah ini resisten yang paling bawah ya, bisa di bawahnya candle ini ya. Begitu juga sebaliknya, kalau breakout ke bawah kita bisa cari peluang sell dengan stop loss di atas resisten ini ya. Selanjutnya ada NZD/USD, ini baru aja breakout trend line ya, breakout trend line. Tapi hati-hati kalau Anda berpikir ketika boleh sih, tidak salah kalau mau sell di sini. Hati-hati kalau Anda meletakkan stop lossnya di resisten atasnya ya. Saya tandai pakai abu-abu itu. Karena kalau kita naikkan di H4, abu-abu itu berpotensi bikin fake out. Fake out itu manipulasi dari big player. Nanti dia akan breakout ya, mengambil sos Anda, tapi naiknya ini cuma sedikit lalu drop ke bawah. Memang sudah benar kalau sell, tapi dia ingin curi stop lossnya, stop loss orang yang kasih stop loss di sini, dia naik lalu turun. Dan biasanya kalau fake out itu juga sama kayak compression, efeknya itu kalau bikin ledakan bagus ya. Jadi kalau dipikir-pikir saya lebih tertarik nunggu di sini aja ya, di supply yang di atasnya ini. Ini tidak presisi ya, saya asal tarik aja. Level-levelnya itu bisa dipresisikan lagi mungkin di sini gitu ya. Pas dia buat breakout nanti ke atas ya, tunggu di sini sell limit, stop loss di atas supply yang ditandain itu, maka harapannya tentu turun. Tapi kalau dia langsung turun akibat efek daripada trendline ini ya, saya belum rezeki berarti ya. Oke, itu aja mapping saya di pagi Senin ini kawan-kawan. Ingat baca disclaimer tadi. Saya harap Anda sudah paham bahwa ini bukan signal yang wajib diikuti, hanya sharing saja apa sih yang sudah saya mapping di pagi Senin ini. Makasih untuk kalian yang udah nonton sejauh ini ya. Saya akhiri videonya. Jangan lupa subscribe dan untuk buka akun bisa cek deskripsi link broker yang aku pakai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.